Bapak harus cari itu orang. Minta tolong kepada Allah untuk mengatur bagaimana melepaskan tanggung jawab hak makhluk agar kita bisa dihalalkan, dimaafkan, atau kita punya utang kita lunasi, kalau ada hak orang kita kembalikan. Dan berserah diri kepada Allah, insya Allah bihaulillahi wa quwwati. Ini rencana untuk mengatur itu. Itu dipuji oleh Allah. Dulu waktu muda, waktu sekolah, makan pempek limo ngaku siko. Cari mamang tukang pempek itu. Dulu kita pernah berbuat dosa kepada guru-guru kita. Kita harus cari mereka. Kita buat pengaturan bagaimana kita bisa jumpa sama guru-guru kita yang pernah kita zolimi, yang pernah kita pukul, yang pernah kita lawan. Nah, ini rencana ini dipuji oleh Allah. Mungkin ibu-ibu dulu pernah menyakiti hati seorang laki-laki. Diulur-ulur, sudah diulur-ulur, ditolak. Akhirnya laki-laki itu bunuh diri gara-gara ibu. Ibu harus minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Ini gara-gara saya dia bunuh diri. Banyak yang harus kita pikirkan itu. Dan saya yakin yang hadir di sini pasti pernah buat dosa. Mustahil tidak pernah buat dosa. Mungkin dulu waktu kita kerja sering main perhitungan, main tanda tangan saja. Ada biaya-biaya dimaafkan setinggi-tingginya, lebihnya masuk kantong. Tobat, minta dihalalkan. Bagaimana caranya? Berapa uang yang pernah kita makan, keluarkan, bagikan kepada fakir miskin. Niatnya ada untuk melunasi hutang-hutang kita kepada orang yang pernah kita zolimi. Nah, itu yang kedua rencananya. Rencana yang ketiga adalah menuntut dunia untuk kepentingan akhirat. Jadi jangan berpikir belajar ilmu makrifat ini ninggalkan dunia. Jangan berpikir bahwa kita belajar ilmu tasawuf ini mengenyampingkan dunia. Tidak. Justru orang yang mengenal Allah itu harus cari dunia itu untuk kepentingan akhirat. Kalau dunia itu kita lepaskan, dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan kita tidak bisa berkutik. Harus jadi orang kaya, kejar dunia ini untuk bantu orang-orang miskin, untuk bantu-bantu orang-orang susah, biar kita bisa bantu dan kita punya kekuasaan. Orang yang bermakrifat harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, nanti politik ini dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Rusak negara kita, rusak umat kita. Nabi Muhammad pun berpolitik. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpolitik, agama Islam tidak mungkin tersebar di mana-mana. Ini karena hebatnya Rasulullah berpolitik. Tapi politiknya adalah rahmatan lil alamin. Aku nak ngumpul ke duit banyak-banyak. Untuk apa? Untuk umroh. Boleh. Aku nak ngumpuli banyak-banyak duit untuk beli mobil. Untuk apa? Untuk mendatangi majelis taklim, ngajak keluarga, ngajak kawan. Boleh. Tapi kalau kita punya rencana beli mobil untuk nyari cewek, dikutuk oleh Allah. Makanya kita tidak dapat mobil karena niatnya salah. Diurungkan oleh Allah. Ado-ado nak beli mobil urung, anak sakit, masuk rumah sakit, berkurang duit tadi. Kenapa? Allah tahu niat bapak beli mobil nak cari bini baru. Maka digagalkan oleh Allah. Nah, jadi boleh kita punya rencana ngumpulkan harta, ngumpulkan dunia untuk kepentingan akhirat. Kalau uang saya sudah banyak, saya mau buka rumah tahfiz.
bagus. Kalau uang saya sudah banyak, saya akan buka pesantren, bagus. Tidak apa-apa, jangan cemen. Hidup ini sudah diatur oleh Allah. Untuk apa kita cari dunia? Nah, ini pesimis. Pesimis atau penyungkan, pemalas. Jadi dialas-alaskan saya dalam urusan akhirat supaya nampaknya tidak kelihatan tuh malas. Nah, ini Allah tahu niat dan tujuan kita. Sudah kita bahas kemarin asbab sama tajrid. Nah, jadi boleh kita dunia untuk kepentingan akhirat. Yang keberapa tuh? Sekarang yang keempat. Kita merencanakan untuk mencari sesuatu yang halal. Lalu kita bersenang-senang dengannya untuk mensyukuri itu semua, boleh. Kalau aku dapat rezeki kage, aku nak ajak kawan-kawan aku makan. Tanda rasa syukurku kepada Allah. Insya Allah bihaulillahi wa quwwati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apapun yang nikmat ada pada dirimu, nyatakan dengan bersyukur. Nampak kan dapat rezeki itu? Untuk mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah, boleh. Boleh. Jadi tidak ada apa-apanya. Kalau kita punya rezeki banyak, ajak orang makan, ayo kita makan, senang-senang. Tidak apa-apa. Niatnya adalah mensyukuri nikmat. Jadi ada seorang sufi, seorang ulama itu kerjaannya makan itulah. Kalau dia makan di tempat ulama, makannya banyak. Ditanya oleh muridnya, wahai syekh, kenapa engkau makan banyak di tempat seorang ulama? Karena makanan ulama itu halal. Kalau makan yang halal berkah. Jadi kalau kita lihat ulama ada yang suka makan, jangan dicela. Itu menyatakan rasa syukurnya kepada Allah. Dan ada juga kita melihat ulama itu makannya dikit. Yang itu adalah seorang sufi, seorang ulama juga yang tidak doyan makan. Makan dikitnya badannya kurus-kurus. Perutnya kempet. Itu banyak puasa. Kalau sudah sering puasa, lihat makan tuh udah nafsu lagi, Pak. Kondangan, cuman ambil secentong, tidak sampai setengah centong, masukkan sini. Ada uang tuh nasinya dikit, lauknya banyak, sama yang otai. Itu nasinya dikit, lauknya juga dikit. Nah, makannya bersih. Itu menakari diri kita. Ada orang itu makan banyak sampai tergunung-gunung, habis idah. Nafsu tadi. Tidak boleh, Pak, Bu ya. Kalau makan itu yang secukupnya saja. Makanlah ketika engkau lapar, kata Nabi. Berhentilah sebelum kamu kenyang. Maka Nabi itu badannya ideal. Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Dan perutnya tetap six pack. Nah, itu Nabi. Kita belum bisa niru gaya Nabi. Nabi banyak puasa. Yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, kita punya rencana untuk mengatur bagaimana menundukkan hawa nafsu. Aku punya rencana bagaimana supaya nafsu saya ini tidak menguasai hidup saya. Banyak puasa, banyak muhasabah, banyak mendirikan sholat malam. Ini adalah bagian rencana yang dipuji oleh Allah, walaupun belum kita lakukan. Insya Allah bihaulillahi wa quwwati. Semoga Allah mengizinkan dengan daya dan kekuatan dari Allah. Nah, rencana-rencana yang kita bicarakan ini belum terjadi, baru rencana saja, tadbir. Diperbolehkan seperti itu.
Dan kita boleh merencanakan atau mengatur siasat jihad. Boleh. Bagaimana cara Rasulullah ketika dia mengadakan perang Uhud, Nabi pun mentadbir. Nabi pun merencanakan waktu perang, dia buat strategi perang dengan merencanakan formasi-formasi bagaimana agar pertahanan benteng Rasulullah itu kuat. Kata Rasulullah, yang ahli panah, kalian berdiri di atas gunung, di atas bukit yang tinggi. Kalian yang ahli pedang dan ahli tombak di bawah. Ini Rasulullah mentadbir. Nah, walaupun Rasulullah mentadbirkan itu, yang mentadbirkan Rasul, kalau itu tidak sesuai dengan rencana Allah, tidak akan menang peperangan itu. Kan tidak selalu perang Islam itu menang. Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kalau Nabi mentadbirkan saja kadang-kadang masih tidak sesuai dengan tadbirnya Allah, tidak terjadi, apalagi kita. Dan Rasulullah mengatakan insya Allah bihaulillahi wa quwwati Nabi. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari rencana-rencana yang dicela dan dipuji oleh Allah, kita bisa merencanakan itu sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah. Nah, kalau selama ini kita punya rencana keluar dari apa yang diajarkan oleh agama kita, cepat-cepat perbaiki. Jangan lagi ada berpikiran yang buruk dengan menggunakan akal kita untuk bermaksiat. Siap-siap, kualitas akal kita akan ditarik oleh Allah. Salah satunya sulit menerima kebenaran.